Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kepada Bapak yang saya hormati, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kebijakan terkait dengan guru. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Alia Fadila Novianti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian Sauri. Perkenalkan, nama HENDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi dan etika profesi keguruan. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian, tanggung jawab, dan komitmen moral tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang komitmen tentang guru dan dosen, profesi guru adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian, kompetensi dan sertifikasi tertentu. Bukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Guru sebagai tenaga profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menengah. Etika profesi keguruan pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Etika profesi keguruan ini adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pendidik profesional, etika ini mencakup tanggung jawab guru terhadap peserta didik, masyarakat, rekan, serta dirinya sendiri. Saya akan menjelaskan landasan hukum utama profesi guru di Indonesia, meliputi 1. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tentang sistem pendidikan yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut terdiri dari 22 bab dan 77 pasal tentang sistem pendidikan nasional yang baru mengganti Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1998. Yang kedua, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. UU ini menjadi dasar hukum profesi guru dan dosen dengan tujuan yang pertama meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Yang kedua, memperbaiki pendidikan nasional baik secara kualitas maupun kuantitas agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi sistem pendidikan nasional, kualifikasi, serta kompetensi guru, standar kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan profesional, kreatif, beriman, dan berkompeten. Selanjutnya, isi pokok UU. Kualifikasi dan kompetensi guru untuk memperbaiki pendidikan nasional yang baik secara kualitas maupun kuantitas agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi sistem pendidikan nasional, kualifikasi, serta kompetensi guru dan dosen, standar kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya. Meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang pertama, hak dan kewajiban, termasuk hak memperoleh perlindungan, penghargaan, tunjangan profesi, dan pengembangan diri. 2. Sertifikasi guru sebagai bukti profesionalitas. 3. Sanksi bagi guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Selanjutnya, implikasi dan dampak UU guru dan dosen. Yang pertama, memberi legalitas profesi guru, meningkatkan martabatnya. Yang kedua, menuntut meningkatkan kualifikasi akademik minimal S1 dan D4. Yang ketiga, mendorong sertifikasi guru meski pelaksanaannya sering terkendala dana dan teknis. Yang keempat, muncul perbedaan kesejahteraan antara guru PNS dan non-PNS. Yang selanjutnya, permasalahan dan tantangan.
Yang pertama, distribusi guru tidak merata di daerah. Yang kedua, sertifikasi kadang dianggap hanya formalitas untuk tunjangan dan bukan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, kesejahteraan guru swasta atau honorer masih rendah. Yang keempat, ancaman kriminalitas si guru dalam menjalankan disiplin siswa akibat tumpang tindih dengan UU Perlindungan Anak. Baik, selanjutnya ada nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Selain Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, pemerintah juga menerbitkan peraturan nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 1 Desember 2008. Peraturan ini yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, kemudian dirubah melalui PP nomor 19 tahun 2007. Tujuan dari PP nomor 74 tahun 2008 ini tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu guru yang pada akhirnya berdampak pada meningkatkan mutu sekolah. Hal ini bahwa masih terdapat guru yang belum kompeten hingga yang terjadi adalah menempatkan guru bukan sesuai dengan profesinya. Solusinya memaparkan beberapa masalah yang ada pada negara Indonesia ini. Secara umum, guru merupakan salah satu faktor tertinggi rendah pendidikannya. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat mempengaruhi oleh kemampuan profesional, kepribadian, sosial, dan kesejahteraan. Seiring bergulirnya arus globalisasi yang lebih mengedepankan materi. Nah, profesi guru ini mengalami pergeseran makna, perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju menuntut profesi guru menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan masyarakat. Namun dengan demikian, dalam kenyataan penghargaan masyarakat terhadap guru belum seperti yang diinginkan. Nah, tentang profesionalisme yang harus dimiliki guru, akibatnya guru menjadi tempat pelarian setelah orang-orang yang gagal memperoleh pekerjaan yang lebih menjamin kesejahteraan. Nah, dampak yang lebih parah lagi, banyak yang ditemukan guru yang banyak mengajar dengan asal gitu ya, mengajar dan tentunya belum layak sebagai guru yang bermutu. Nah, mengingat tugas guru yang demikian kompleks, profesi ini memerlukan persyaratan khusus sebagai yang pertama tuh ada menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep atau teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Nah, yang kedua ada menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga ada menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat adanya kepekaan terhadap dampak masyarakat dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Nah, yang kelima memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya. Maka itulah seseorang guru harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan tugasnya, baik berupa service training maupun fresh service training. Nah, pendidikan guru secara formal, peraturan ini menindaklanjuti gitu ya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 dan mengatur secara rinci profesi. Baik, selanjutnya ada pokok-pokok yang penting dalam PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Yang pertama adanya bab 1, guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal maupun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, yang bab kedua, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan sehat jasmani dan rohaninya.
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru ini meliputi kompetensi pagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, kompetensi melalui pendidikan profesi. Nah, yang selanjutnya ada bab 3, guru yang memenuhi persyaratan berhak mendapat satu tunjangan. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan apabila guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pendidik. Nah, yang keempat, yaitu bab keempat, beban kerja guru mencakup kegiatannya merencanakan, melaksanakan pembelajaran, terus menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didiknya, melaksanakan tugas tambahan pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, yang kelima, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan atau warga negara lainnya gitu ya, yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya ada bab 6, penempatan. Nah, penempatan ini adalah pemindahan, pengangkatan dan penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural, keahlian haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tambahan. Nah, selanjutnya ada bab 7, guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik kehilangan hak atau mendapatkan tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional. Nah, guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 jam tatap muka dan tidak dapat pengecualian dari materi yang dihilangkannya hanya untuk mendapatkan tunjangan profesi. Nah, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahannya. Nah, bab yang ke-8, adanya guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidikan memperoleh tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pengawas satuan pendidik selain guru diangkat sebelum berlakunya peraturan pemerintah diberikan kesempatan dalam waktu 5 tahun atau memperoleh sertifikat pendidikan. Nah, yang terakhir, yang bab ke-9, pada 2017 pemerintah secara mengeluarkan PP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan PP nomor 74 tahun 2008 dengan adanya berlakunya, yaitu mengatur secara teknis. Apa saja yang mengatur secara teknis? Yang pertama, adanya kompetensi dan sertifikasi. Yang kedua, beban kerja minimal 24 jam tatap muka. Yang ketiga, tunjangan profesi dan kesejahteraan. Yang keempat, adanya sanksi bagi guru yang tidak memenuhi kualifikasi atau beban kerja. Nah, yang terakhir, yang kelima, adanya perubahan 2017 menyesuaikan aturan tunjangan profesi, beban kerja, dan peran kepala sekolah serta di sini ada
kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat menurut Pendiknas nomor 16 tahun 2007. Setiap guru dari mulai jenjang PAUD sampai SLTA wajib memenuhi kualifikasi akademik minimum menetapkan standar kualifikasi akademik minimal D4 S1 untuk semua jenjang pendidikan. 1 PAUD atau TK. S1 PAUD harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma D4 dan sarjana S1 dan atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang anak usia dini. Dua SD yang lain yang harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan SD. Tiga, SMP atau MTS, SMA, MA, SMK, MK. S1 sesuai bidang studi. Bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik
pendidikan minimal diploma 4 atau S1, program studi yang sesuai dengan mata pembelajaran diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi terakreditasi. 4. Sekolah luar biasa S1 pendidikan khusus atau bidang relevan bentuk lain yang sederajat untuk guru kelompok mata pembelajaran normatif dan adaptif harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal 4 atau S1, program studi yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kompetensi guru profesional. Guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD, TK, RA, guru kelas SDMI, dan guru mata pelajaran pada SDMI, SMP, MTS, SMA, dan MA, dan SMK dan MK. Terkait dengan rincian kompetensi guru ini dapat dilihat dari bab 4 tentang kompetensi guru atau lihat lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Demikian, kualifikasi akademik kompetensi yang wajib dipenuhi oleh seorang guru dalam kapasitasnya sebagai tenaga profesional. Hal tersebut terutama kompetensi guru tentu saja bukan merupakan hal yang mudah untuk melaksanakan, tetapi bukan pula sesuatu yang sulit. Kata kuncinya terletak pada kemampuan kerja keras kita untuk berusaha memenuhi tuntutan tersebut. Untuk mempermudah mengetahui dan memahami kebijakan-kebijakan terkait dengan guru serta kaitan antar kebijakan tersebut dapat dilihat pada skema berikut ini. Kompetensi guru mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang menjadi dasar sertifikasi dan penilaian kinerja. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan yang menurut saya sendiri. Nah, adapun perlindungan keselamatan dalam profesi guru, dalam keselamatan kerja serta kesehatan berkaitan dengan perlindungan hukum, mengingatkan sudah banyak kasus yang dapat tindakan kekerasan dan diskriminalisasi atas tindakan mendisiplinkan peserta didik. Dasar pengaduan tindakan guru, kekerasan dilakukan oleh guru melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Guru menjadi takut, gamang, dan bahkan adaptif dalam bekerja. Yang penting datang ke sekolah, ngajar, sampaikan materi. Masalah sikap dan moral terpaksa tidak mau peduli karena guru takut melanggar perlindungan anak tersebut. Baik, di sini kesimpulan menurut Hendy.
dalam mendidik dan memberikan hukuman, disiplin. Guru sudah mempunyai payung hukum juga ada pasal yang tercantum pasal 39 ayat 1 PP 74 tahun 2008 bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, susila, yang ditetapkan guru, peraturan tingkat perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berbeda di bawah kewenangan. Menurut saya, kesimpulannya, profesi guru mulai mengalami pergeseran makna, perubahan dan pengembangan masyarakat yang semakin maju, menuntut profesi guru menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Mengingatkan guru yang kompleks, maka profesi guru memerlukan persyaratan seperti keterampilan, pendidikan guru yang memadai, dan adanya kepekaan terhadap dampak masyarakat. Adanya etika profesi guru yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat sebagai profesi guru dan memiliki pedoman arah yang jelas untuk melaksanakan tugas sebagai guru dan bisa bertanggung jawab atas tugasnya. Adanya UU tentang profesi agar terhindarnya dari perpecahan dan pertentangan secara internal. Profesi guru yang berhubungan langsung dengan peserta didik dan harus mempunyai hubungan baik dengan orang tua peserta didik. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.